Lanjut lagi ke cerita penerawangan si dukun yang pernah diundang ke rumah kos. Namun sebelum masuk ke kisah cerita lanjutan episode kemarin, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, tinggalkan komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk melanjutkan podcast ini. Jadwal publish dari podcast ini adalah setiap malam Jumat pukul 9 malam. Oke, tanpa basa-basi, aku mulai saja lanjutan kisah pengalaman mistis di malam ini. Pertama-tama, aku saranin buat kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, aku gak niat buat membual kepada kalian atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang aku tulis hanya omong kosong. Tapi, aku cuma bisa bilang, kejadian yang akan aku ceritain adalah salah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun. Bahkan terkadang kita gak sendirian. Aku cerita ini dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang aku bilang, aku tinggal di sebuah rumah kos yang padat penduduk, di mana hingar-bingar ibu kota yang dapat dirasakan di wilayah ini. Banyak apartemen, perkantoran, dan mal yang menjulang tinggi bertebaran di kawasan ini. Sebuah kota yang denyut nadinya hidup 24 jam, tak pernah kusangka akan ada sepenggal kisah pengalaman mistis yang akan menjadi petualangan dan sejarah bagian dari hidupku. Inilah sepenggal kisah hidupku yang bersinggungan dengan dunia yang berbeda dimensi. Di sini, aku tahu kalau mereka itu ada dan ada di sekitar kita. Mungkin saat ini mereka sedang di belakang kita. Ikut menyimak kisah ini. Di episode ini, aku akan menceritakan kisah sosok wanita misterius di lantai 3. Jika menurut penerawangan orang yang bisa melihat atau dukun yang tempo hari pernah datang, sosok ini merupakan kuntilanak yang berasal dari rumah belakang kos. Menurut info dari penjaga kos, rumah ini sudah lama kosong sejak tahun 2000-an. Dan rumah ini hanya dijaga oleh satpam kompleks rumah. Emang sih, aku dulu pernah iseng mengintip rumah tersebut dari lantai 3 saat siang hari. Ada pohon besar yang tidak terawat, sepertinya pohon mangga, di belakang rumah kosong tersebut. Feeling aku sih saat dengar penuturan dari mbak kos, sepertinya sosok ini merupakan penunggu dari pohon tersebut atau rumah kosong tersebut. Menurutku masuk akal juga sih pengamatan si dukun ini. Kenapa? Kuntilanak tersebut berkentayangan di lantai 3 kosan. Karena di lantai 3 terdapat tangki air dan jet pump. Karena tempatnya lembab dan basah, makanya si kunti suka di situ dibandingkan lantai 4 yang kering dan mungkin sudah ada penunggu lain di sana. Dan ini persis dengan firasatku waktu awal pindah. Firasatku saat itu mengatakan ada sosok wanita di lantai 3 suka ngeliatin aku. Aku yakin sosok inilah yang aku rasakan saat itu. Sosok ini suka banget mengintip aku dari bodas tangga lantai 3 saat aku pulang. Dan sosok inilah yang mungkin dilihat anak lantai 3. Aku sendiri pernah diliatin, bahkan didatangi lewat mimpi oleh sosok ini. Cerita dimimpiin akan ada di episode selanjutnya. Bahkan, penjaga kosnya sendiri juga tak berani ke lantai 3 sendirian, kecuali ada masalah pompa air atau air di tangki habis. Aku pun juga begitu. Semenjak sosok ini menampakkan diri ke aku dan mendengar penuturan penglihatan mata batin si dukun, aku semakin tak berani, bahkan tidak pernah lagi ke lantai 3 pas malam hari. Itulah sebabnya aku menyiapkan ember besar dalam kamar mandi sebagai penampungan air buat jaga-jaga. Kalau seandainya ada masalah air mati di malam hari, aku masih bisa mandi tanpa harus naik ke atas. Jadi begini ceritanya, di malam itu, suasananya lain. Suasana yang paling tidak aku suka. Kamar sebelah tumben menjadi hening. Kamar sebelah yang biasanya beraktivitas setiap lewat jam 12, tapi malam itu nggak ada suara. Angin lewat saja nggak ada. Hal yang seharusnya membuat saya senang karena mungkin tidak akan diganggu malam ini. Tapi anehnya, aku justru khawatir. Malam ini pasti ada sesuatu. Karena firasat semakin lama semakin gak enak. Akhirnya, aku yang baru saja pulang dan tiba di kosan malam itu, aku berjalan sendirian menyusuri lorong sungai menuju kamarku. Namun setidaknya, aku masih bisa bernapas lega dan menenangkan hati. Karena untungnya adikku sudah tiba di kamar, dan saat itu dia sedang terlelap. Kala itu, lantai 3 sudah ada penghuninya. Saat itu kalau nggak salah, sudah lewat tengah malam. Aku baru pulang ke kosan. Pas aku mau mandi, kok air di shower keluarnya kecil.
masih keluar tapi nggak deras seperti biasa. Alhasil, aku pun inisiatif ke lantai 3 untuk mengecek pompa air. Apakah dalam kondisi on atau off? Karena kadang pompa suka dalam kondisi off. Aku waktu itu pun juga nggak terlalu takut ataupun bagaimana, karena lantai 3 saat itu kamar sudah terisi full, ada penghuninya. Lagian juga temanku yang berisik ini juga lagi di kamarnya. Kamar dia posisinya di seberang pompa air dan pintu kamar dia lagi dalam kondisi pintu terbuka. Maklum, lagi ngerokok dia. Saat itu, aku melewati kamar dia dan mengecek pompa air. Ternyata pompa air dalam kondisi on. Aku pun bergegas ke arah lebih dalam lagi, yakni ruang tangki air. Kalau malam, ruang tangki air itu agak temaram lampunya. Tapi karena menurut aku, di lantai 3 sudah ada penghuninya, aku pun gak terbesit rasa takut. Namun ada kejadian tak terduga yang meruntuhkan keberanianku seketika. Saat aku mendekati tangki air guna mengecek apakah ada air atau tidak, tiba-tiba tepat di samping kananku muncul sosok wanita berdasar putih yang mirip kuntilanak. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat sosok hantu yang disebut kuntilanak dalam jarak aku dan si kunti ini sangat dekat, mungkin setengah meteran. Aku bilang sih amat sangat dekat. Tiba-tiba muncul sosok bayangan putih tepat bergerak persis di sampingku. Wush! Aku pun refleks menengok ke arah kanan. Alangkah kagetnya yang aku lihat wujudnya, mukanya serem banget. Dan sempat lihat walaupun sebentar. Sebagian mukanya seperti Two-Face musuhnya Batman. Di satu sisi berwajah wanita muda, namun sebagian sisinya bermuka jelek seperti nenek-nenek dan berkulit pucat. Yang bikin serem, di sisi wajah wanita muda, kelopak matanya bolong. Namun di sisi yang berwajah nenek-nenek, matanya mau jatuh karena menjuntai ke bawah hingga pipi. Yang bikin aku sempat mual, bagian mukanya yang mirip kayak nenek-nenek, kulitnya kayak meleleh kendor ke bawah. Nah, sisi wajah yang satu lagi itu kayak nenek-nenek dengan ributnya yang melorot ke bawah. Warna kulit mukanya seperti kulit busuk, ungu hitam-hitaman. Kalau biasa kalian lihat di televisi kan putih pucat. Yang ini warnanya seperti mayat busuk gitu, nggak ada bola matanya sebelah sisinya. Sosok itu muncul sekejap di samping dan berjalan wush lalu menghilang. Aku yang kaget saat itu langsung jatuh. Kakiku lemes banget gak bisa berdiri. Udah saking takutnya gak berhenti gemetaran. Aku pun tidak bisa teriak karena saking kagetnya. Aku berjalan nyesot ke arah pos temanku yang sedang merokok. Dia pun tertawa mendengar ceritaku. Malah katanya dia sudah sering digangguin sama dia. Katanya sekarang udah gak lagi diganggu katanya. Aku di situ mencoba tetap kalem sambil ngobrol. Cukup lama aku diam di depan kamarnya karena kakiku masih lemas. Kami saling lempar obrolan sembari meledek aku yang ketakutan. Dia bilang, "Bro, makin lu takut, makin berani dia nakutin lu. Lu kudu berani. Gua dulu sering diusilin sama dia, tapi gue cuekin dia. Sekarang udah gak pernah lagi. Mungkin bosan sama gua. Agak mempan, makanya dia ngincer lu." Aku pun dikasih tahu sama temanku ini spot-spot mana saja yang biasa si Kunti ini nongol. Aji gile, udah hafal aja dia. Makin aku kagum sama kawanku satu ini. Kok berani ya, mentalnya kuat banget. Tiba-tiba temanku ini bersikap aneh. Beberapa kali dia noleh ke kanan kiri sambil matanya mendelik. Setelah kurang lebih 5 kali dia melakukan itu, dia lalu bilang, "Udah, gak usah takut. Kalau takut malah dia makin ngincar lu." Menurut info dia, sosok ini biasa muncul di tangki air dan kamar depannya. Dulu, pas kamar depannya masih kosong, sering terdengar suara seperti ketukan di meja maupun di lemari kayu. Padahal kamar tersebut terkunci dan masih kosong. Sekarang kamar tersebut sudah terisi dan penghuni tersebut nyantai-nyantai aja sampai sekarang. Emang, menurutku anak-anak kos di lantai 3 rata-rata cowok badung dan bermental baja. Dulu dia pernah mengalami kejadian diganggu oleh makhluk ini. Salah satunya adalah kejadian gangguan suara aneh saat itu. Terdengar seperti ada suara yang mengetuk pintu atau jendelanya. Tapi anehnya nggak ada orang. Kiri kanan juga kosong, kurang lebih 5 menit suara itu. Karena terlanjur sudah bangun, mau tidur lagi nggak bisa. Karena firasat buruk itu masih ada, semakin larut, semakin terasa keinginan untuk buang air kecil. Karena semakin ditahan, semakin susah dia tidur. Akhirnya dia keluar kamar dan bergerak menuju kamar mandi.
Nah, saat melewati kamar sebelah, terdengar seperti ada yang ngetuk sebanyak 3 kali di pintu. Di situ dia sadar mungkin suara-suara yang dia dengar termasuk suara ketukan misterius seperti ingin memberi peringatan kepadanya, hanya saja dia yang kurang bisa menangkap pesan itu. Penasaran dengan kisahnya, aku mencoba mengulik apakah dia pernah melihat wujud sosok itu dengan jelas. Dia mengaku saat pertama baru masuk kamar, dia sudah diberikan pertanda yang salah satunya dia mencium aroma busuk seperti bangkai, yang awalnya dikira berasal dari kamar mandi. Semakin lama, semakin menyengat, namun dia cuek aja seolah nggak peduli dengan bau busuk itu hingga akhirnya bau tersebut hilang dengan sendirinya. Lanjut lagi ke cerita penerawangan si dukun yang pernah diundang ke rumah kos. Kuntilanak ini, menurut penerawangan orang yang bisa melihat, sudah diinfokan sebelumnya bahwa merupakan kunti yang berasal dari rumah belakang kos. Aku sebenarnya sudah merasa dejavu saja. Kok bisa ya, firasatku ini persis dengan pengamatan batin si dukun. Padahal sebelumnya aku masih simpan rapat-rapat kejadian ini. Barulah setelah si mbaknya cerita, aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Mbaknya cuma bisa berkedip ngiri. Oke, sekian ceritaku ini. Percaya nggak percaya, terserah bagaimana kalian menyikapi cerita ini. Dan aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, semoga kalian terhibur dan suka dengan cerita ini. Jadi sekian dulu untuk part ini, pantengin aja channel ini dan jangan lupa untuk klik like, share, dan leave comment dan subscribe ya. Karena cerita ini masih bersambung terus, berkelanjutan masih panjang episodenya.